Apa saja sih yang kalian ketahui tentang struktur penyusun tumbuhan? Struktur penyusun pada tumbuhan dibagi menjadi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Yuk sama-sama mari kita pelajari. Tumbuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama, tumbuhan tidak berpembuluh atau Phalopita. Yang kedua, tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta. Pada tumbuhan tidak berpembuluh meliputi tumbuhan lumut atau Bryophyta. Sedangkan pada tumbuhan berpembuluh meliputi tumbuhan paku atau Pteridophyta dan tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Pada tumbuhan berbiji dibagi menjadi dua. Yang pertama, tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae, dan yang kedua, tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Pada kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta. Organ merupakan kumpulan dari beberapa jaringan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Pada tumbuhan berpembuluh memiliki beberapa organ, meliputi organ vegetatif dan juga organ generatif. Organ vegetatif tumbuhan berpembuluh terdiri dari bagian akar, batang, dan daun. Pada organ vegetatif tumbuhan berpembuluh untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, terutama berfungsi sebagai penyerapan, pengangkutan, dan penimbunan zat-zat makanan. Akar merupakan salah satu organ tumbuhan yang tidak terlihat atau berada di bawah permukaan tanah. Pada umumnya, akar berwarna kecoklatan atau kekuningan dan memiliki ujung runcing. Jenis akar dibagi menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar serabut umumnya pada tumbuhan monokotil atau berkeping satu seperti tumbuhan jagung, padi, dan rumput. Sedangkan pada tumbuhan dikotil atau berkeping dua memiliki akar tunggang seperti kacang tanah dan mangga. Beberapa fungsi akar meliputi 1. Untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. 2. Menghantarkan atau mengangkut air dan zat makanan ke seluruh organ tumbuhan. 3. Sebagai penunjang berdirinya tumbuhan. Batang merupakan organ tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah dan juga merupakan tempat daun, bunga, dan buah melekat. Pada struktur batang terdapat bagian yang disebut nodus dan internodus. Nodus disebut juga dengan buku atau tempatnya daun, bunga, buah, dan juga tunas melekat. Sedangkan internodus merupakan bagian batang yang letaknya di antara nodus. Tidak hanya pada akar, batang pada tumbuhan monokotil dan dikotil juga memiliki perbedaan, yaitu salah satunya pada tumbuhan monokotil, ruas pada tumbuhan terlihat jelas, sedangkan pada dikotil, ruas pada tumbuhan tidak terlihat jelas. Batang memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Yang kedua, menyalurkan air garam atau mineral ke daun, serta menyalurkan zat makanan ke seluruh organ tumbuhan. Yang ketiga, mengarahkan tumbuhan supaya mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Secara struktural, struktur bagian luar daun pada umumnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, lembaran atau disebut lamina, di mana tempat klorofil itu tersebar. Yang kedua, tangkai atau teolus yang menghubungkan daun dengan batang. Yang ketiga, upih yang dimaksud dengan bagian ujungnya atau untuk memeluk batang. Sama halnya dengan akar dan batang, tumbuhan juga dibagi menjadi dua, tumbuhan monokotil dan dikotil. Tumbuhan monokotil memiliki daun yang bentuk tulangnya sejajar atau melengkung. Misalnya, pada tumbuhan daun jagung, daun padi, daun tebu, dan daun pisang. Sedangkan tumbuhan dikotil biasanya memiliki bentuk tulang yang menjala atau menjari. Misalnya, daun pepaya, daun mangga, daun alpukat, dan daun bunga matahari. Beberapa fungsi daun: yang pertama, sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Yang kedua, adanya stomata pada daun yang berfungsi sebagai
berfungsi sebagai alat respirasi pada tumbuhan. Yang ketiga, sebagai alat reproduksi vegetatif. Misalnya, pada tanaman cocor bebek yang daunnya berfungsi untuk memperbanyak tanaman. Yang keempat, mengatur proses transpirasi. Proses transpirasi dimaksud dengan proses kehilangan air akibat penguapan melalui stomata dan kutikula. Yang terakhir, proses gutasi, yaitu proses pelepasan air atau berupa cairan dari jaringan daun yang berbentuk tetesan-tetesan. Sekian dulu pemaparan materi dari saya. Kita lanjut di part 2 ya. Dadah!